Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam suasana yang baik. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sisi kehidupan. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat dengan judul jangan memutuskan tali persaudaraan dengan saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Sesungguhnya memiliki keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan itu merupakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat berupa karunia, maka dia wajib untuk menunaikan hak-haknya dan menegakkan kewajipan-kewajipannya terhadap nikmat tersebut. Kita sering mendengar orang-orang yang membicarakan tentang kewajiban terhadap kedua orang tua terhadap ibu bapa, dan kita jarang mendengar orang-orang membicarakan tentang kewajiban seseorang terhadap saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Oleh sebab itu penting juga bagi kita semua untuk membicarakan tentang masalah ini. Masalah bagaimana kita berbuat baik, berinteraksi dengan baik, bersikap baik terhadap saudara-saudara laki-laki yang kita miliki dan juga saudara-saudara perempuan yang kita punyai. Dari seorang sahabat yang bernama Miqdam ibnu Ma'di Karibah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa bil aqrabi fal aqrab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepada kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah memerintahkan kalian, berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapa-bapa kalian. Summa bil aqrabi fal aqrab. Kemudian Allah juga berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada orang-orang yang paling dekat dengan kalian, kemudian yang lebih dekat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla berwasiat memberikan suatu pesan yang sangat penting agar kita semua berbuat baik kepada ibu kita, kemudian kepada ayah kita, kemudian yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita setelah ibu dan bapak kita adalah saudara-saudara kita laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang lebih dekat lagi dengan kita seperti paman, seperti bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu kita. Yang memenuhi hak-hak saudara laki-laki dan saudara perempuan itu termasuk ke dalam silatul arham, menyambung tali kekerabatan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita semua untuk menyambung al-arham, menyambung tali kekerabatan, dan Allah haramkan memutuskannya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata beliau, la yadkhulul jannata qati'. Qala Ibnu Abi Umar, qala Sufyan, yakni qati'ar rahim. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga qati', yaitu orang yang memutuskan. Ibnu Abi Umar mengatakan, beliau berkata, Sufyan berkata bahwa maksudnya adalah qati'ar rahim, yaitu memutuskan tali silaturahim. Jadi memenuhi hak-hak saudara laki-laki yang kita punyai, memenuhi hak-hak saudara perempuan yang kita punyai, itu termasuk ke dalam yang disebut dengan silatul arham, menjalin tali kekerabatan, berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Dan menyambung silaturahim itu adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang memutuskannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan di sini maksudnya adalah memutuskan tali silaturahim sebagaimana dikatakan oleh Sufyan. Uquq, yaitu tidak menunaikan hak-hak saudara laki-laki dan saudara perempuan, itu termasuk di antara dosa besar. Jadi uquq yaitu durhaka ataupun tidak menunaikan hak-hak saudara laki-laki kita, hak-hak saudara perempuan kita, itu termasuk ke dalam dosa besar, termasuk ke dalam al-kabair. Dan Allah Azza wa Jalla akan serahkan hukumannya di dunia. Allah akan percepat hukumannya di dunia bagi orang memutuskannya, di samping hukum yang Allah sediakan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma min zambin ajdara ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa
yang lebih patut untuk Allah segerakan hukuman di dunia bagi pelakunya di samping apa yang Allah sediakan baginya berupa hukuman di akhirat daripada dosa al-baghi, yaitu berbuat zalim dan juga memutuskan tali silaturahim. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dua macam dosa yang sangat patut untuk disegerakan hukumannya, ya, uqubahnya atau sanksinya, akibat buruknya ya di dunia di samping hukuman yang akan diterima oleh pelakunya di dunia. Apa dua dosa tersebut? Yaitu dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu kita semua berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menzalimi orang lain. Ya, baik menzalimi dengan merusak namanya, mengambil hartanya, merusak kedudukannya, merusak nama baiknya. Ya, kemudian juga dosa yang kedua adalah dosa memutuskan silaturahim. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati betul, jangan sampai kita melakukan dua dosa ini. Ya, dalam sejarah para nabi itu kita dapati antara saudara dengan saudara yang lain terdapat kerjasama yang sangat luar biasa, sangat menarik dan sangat besar, ya, yaitu dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan saudara perempuannya dan juga dengan saudara laki-lakinya Harun, ya, di mana ya saudara perempuannya yang lebih tua dari Nabi Musa alaihissalam telah melakukan kebaikan yang sangat besar terhadap saudara laki-lakinya yaitu Musa alaihissalam, di mana saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam ini beliau mengikuti Nabi Musa kemana dibawa oleh arus sungai Nil yang deras. Ya, dia ikuti terus, ya, sampai dia bisa memastikan bahwa Musa telah selamat, diambil oleh dayang-dayangnya istana Fir'aun, kemudian dibawa ke dalam istana dan diperlakukan dengan baik di dalam istana. Demikian besar peran yang dilakukan oleh saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran, wa harramna alaihil maradhi', ya, kami haramkan atasnya ibu-ibu yang menyusui. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu kepada siapapun dari wanita-wanita yang diminta untuk menyusuinya, ya, min qablu, sebelumnya. Faqalat, lalu saudara Nabi Musa berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Kata saudara Nabi Musa, maukah kalian aku tunjukkan ke suatu keluarga yang akan mengurusi ya anak bayi ini? Padahal anak bayi itu adalah saudara laki-lakinya sendiri, Musa alaihissalam. Wahum lahu nasihun, dan mereka benar-benar akan mengasihinya dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Ya, ini menunjukkan peran yang sangat luar biasa dari saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Di zaman itu, ya, zaman yang penuh dengan penindasan, penuh dengan kezaliman, sampai-sampai ibunya Nabi Musa merasakan ketakutan yang sangat luar biasa ketika melahirkan anak laki-lakinya, karena zaman itu Fir'aun mengeluarkan perintahnya untuk menyembelih setiap anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup. Dan Nabi Musa dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Ketika dia dilahirkan, Allah berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk memasukkannya dalam tabut, dalam peti, kemudian peti itu dihanyutkan. Dan peti tersebut diawasi oleh saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia melihat adik laki-lakinya ini Musa dibawa ke dalam istana, kemudian dia menawarkan keluarga yang akan mengurusi Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah peran yang luar biasa sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat dari kematian, selamat dari kehausan. Dan lihatlah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam juga memiliki jasa yang sangat besar terhadap saudaranya Harun alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mengangkat Harun saudaranya Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi seorang nabi yang akan menolongnya, yang akan membantunya dalam mendakwahi Fir'aun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Kata Musa kepada Allah Azza wa Jalla memohon agar Harun dijadikan nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Musa? Dan saudaraku yaitu Harun, huwa afsahu minni lisana, dia lebih fasih lisannya dariku. Fa arsilhu ma yarid'a, dan utuslah dia sebagai seorang rasul bersamaku sebagai seorang penolong. Yusaddiquni, dia akan membenarkan ucapan-ucapanku. Inni akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya aku takut mereka mendustakanku, yaitu Fir'aun dan keluarganya. Nabi Musa takut kepada mereka jika dia didustakan. Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, sanashuddu adudaka bi akhika, kami akan kuatkan lenganmu dengan saudaramu. Allah menerima doanya Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Allah agar saudaranya Harun alaihissalam dijadikan seorang rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, kami akan menguatkan lenganmu dengan saudara laki-lakimu. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami akan jadikan untuk kamu berdua kekuatan. Fala yasiluna ilaikuma,
sehingga mereka tidak bisa menyakiti mereka kamu berdua. Bi ayatina, dengan mukjizat kami, antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua adalah orang-orang yang menang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbighfir li wa li akhi. Musa berkata, wahai Rabbku, ampunlah diriku dan ampunlah saudaraku, wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Masukkanlah kami ke dalam rahmatmu dan engkau adalah Rabb yang maha mengasihi. Nabi Musa alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan saudaranya Harun sebagai nabi yang akan mendukung dakwahnya. Dakwahnya begitu berat, mendakwahi Fir'aun taghiyah, seorang yang sangat angkara murka. Ya, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan nabi bersama beliau, dan Allah kabulkan doanya. Ya, oleh sebab itu seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beberapa orang dari kalangan salaf mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun saudara laki-laki yang lebih besar jasanya terhadap saudaranya yang lain melebihi besarnya jasa Musa alaihissalam terhadap Harun, karena doanya Musa, Nabi Harun diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang rasul untuk mendukung dakwahnya Musa alaihissalam yang sangat berat, yaitu mendakwahi Fir'aun laknatullahi alaihi. Dan lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berpesan agar seseorang berlaku baik kepada saudaranya. Saudara yang lebih tua berlaku baik kepada saudaranya yang lebih muda, dan saudara yang lebih muda diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghormati saudaranya yang lebih tua. Ya, demikianlah ajaran Nabi SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk di antara kami orang yang tidak mengasihi orang yang kecil di antara kami, orang yang lebih kecil di antara kami, dan tidak termasuk di antara kami juga orang yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan kepada saudara yang lebih tua umurnya untuk mengasihi saudara-saudaranya yang lebih muda, mengasihi adik-adiknya yang lebih muda. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada adik-adik yang lebih muda untuk menghormati saudaranya yang lebih tua. Itulah kunci ya kebahagiaan hidup bersaudara, baik dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Yang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua. Ya, dan patut bagi seseorang untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jika keduanya membutuhkan bantuan darinya, maka ia segera menolongnya. Jika keduanya membutuhkan ya bantuan berupa materi, dia segera membantunya. Berupa uang, dia segera membantunya. Berupa tenaga, dia segera membantunya. Dia ringan tangannya untuk membantu, tidak berat tangan untuk membantu saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Ya, jika saudara laki-laki atau saudara perempuannya tidak membutuhkan bantuan berupa tenaga, berupa ya uang, berupa materi, maka paling tidak dia berkomunikasi dengan saudaranya, menanyakan keadaan saudaranya, menanyakan kabar mereka, atau dengan memberikan hadiah-hadiah yang akan melembutkan hati, mendekatkan yang tadinya berjauhan, yang akan ya mencairkan suasana. Berikan hadiah. Jangan sampai hubungan seorang saudara dengan saudara lain gersang. Ya, ini tidak akan baik untuk masa yang akan datangnya. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, yadul mu'ti ulya, tangan yang memberi lebih tinggi. Wabda biman ta'ul, dan mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Tetapi dalam menerima, kita lihat siapa yang menjadi tanggungan kita. Dialah yang lebih diprioritaskan untuk diberikan tanggungan. Ummaka wa abak, yaitu ibumu, kemudian bapakmu, fa ukhtaka wa akhak, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, summa adanaka, kemudian yang paling dekat denganmu, kemudian yang lebih dekat darimu. Jadi dalam berbuat baik kepada ya kerabat kita, maka harus diperhatikan juga. Harus dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Ibu kita, ayah kita, saudara perempuan, saudara laki-laki, kemudian yang paling dekat dengan kita seperti bibi, ya, kemudian yang lebih dekat lagi dengan kita seperti paman dan sebagainya. Ya, kita lihat dalam sejarah Nabi SAW ada seorang sahabat yang ayahnya telah meninggal dalam perang Uhud, yaitu Jabir bin Abdullah. Abdullah telah meninggal dalam perang Uhud, dan Abdullah ini, yaitu ayahnya Jabir, ya, meninggal dan meninggalkan 9 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu
dia tidak menelantarkan saudara-saudara perempuannya yang cukup banyak, ada 9 orang. Dia menikah dengan seorang janda yang lebih tua darinya supaya ya istrinya ini bisa mengurusi adik-adiknya. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa dari seorang sahabat Jabir ibn Abdullah. Beliau berkata, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, anna Abdullahi halak, bahwasanya Abdullah ayahnya Jabir telah meninggal dunia. Wa tarakatis abanat, dan dia meninggalkan 9 anak perempuan. Au qala sab'an, atau qala sab'a, atau Jabir mengatakan atau 7 anak perempuan. Jadi ada riwayat mengatakan 9 ataupun 7 anak perempuan. Fatazawwajtu imra'atan thaiba, kata Jabir, lalu aku menikahi seorang perempuan yang sudah janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Qala, Jabir berkata, qultu na'am, aku berkata iya. Qala fabikrun am thaibun, thaibun. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah yang engkau nikah itu seorang yang gadis ataupun seorang yang janda? Qala, Jabir berkata, qultu hal bal sayyibun ya Rasulullah, tetapi yang aku nikah itu adalah seorang janda wahai Rasulullah, kata Jabir. Qala, Rasulullah SAW bertanya, fahalla jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis yang ia bisa bercanda denganmu dan kamu bisa bercanda dengan mereka, bisa bermesra-mesraan karena masih muda, ya. Au qala tudahikuha au tudahikuka, atau Rasulullah bersabda, kenapa engkau tidak menikahi seorang yang wanita yang masih gadis, dia bisa ketawa-ketawa dengan kamu dan kamu juga bisa ketawa-ketawa dengan dia. Qala, Jabir berkata, qultu lahu, aku berkata kepadanya, kepada Rasulullah SAW, inna Abdullahi halaka, sesungguhnya Abdullah ayah saya telah meninggal dunia. Wa tarakatis abanat, dan ia meninggalkan 9 orang anak perempuan, au sab'a, atau 7 orang anak perempuan. Wa ini karihtu an atiyahunna au hunna bimithlihinna, tapi aku sesungguhnya benci kalau aku datangkan kepada mereka atau aku hadirkan kepada mereka seorang wanita yang semisal dengan mereka. Fa ahbabtu an aji'a bimra'atin taqumu alaihinna, lalu aku memilih untuk mendatangkan seorang perempuan yang akan mengurusi mereka, wa tuslihunna, yang mengurusi mereka. Qala fa barakallahu laka, lalu Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan kamu berkah. Au qala li khairan, atau semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepadamu. Ya, lihatlah Jabir bin Abdullah betapa besar pengorbanannya terhadap saudara-saudara perempuannya. Ayahnya Abdullah telah meninggal dalam perang Uhud dan meninggalkan 9 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil, ya. Maka Jabir yang sudah dewasa, dia mau menikah dan dia pikirkan dulu. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan adik-adiknya. Bagaimana kalau saya menikah, siapa yang akan mengurusi adik-adik saya yang sudah yatim? Lalu Jabir menikah seorang janda yang lebih dewasa dari adik-adik perempuannya, sehingga istrinya ini bisa mengurusi mereka, menyisir rambutnya, mengurusi, memandikan, memberi makan, dan seterusnya. Ya, Jabir mengorbankan untuk saudara-saudara perempuannya. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat agar kita semua memperhatikan saudara-saudara kita, terutama saudara perempuan, ya. Dan Rasulullah SAW juga menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang bersedia untuk mengurusi saudara-saudara perempuannya. Ya, kata Rasulullah SAW, man 'ala ibnataini aw thalatha banatin aw ukhtaini aw thalatha akhawatin hatta yamutna, ya, aw yamutu anhunna kuntu ana wa huwa kahataini, wa asyara bi isba'aihi as-sabbabata wal wusta. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengurusi 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, menanggung nafkah 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, atau menanggung nafkah 2 orang saudara perempuan atau 3 orang saudara perempuan, sampai mereka semua meninggal dunia, atau sampai ia meninggal, yang menanggung ini meninggal, ya, kata Rasulullah apa? Saya dan dia bagaikan kedua ini. Lalu Rasulullah SAW menunjuk jari tengah beliau dan jari tengahnya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menanggung, mengurusi, yang menyekolahkan, mendidik, ya, memberi makan, mengasuh, merawat 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan atau 2 orang saudara perempuan atau 3 orang saudara perempuan sampai mereka semua meninggal dunia, atau sampai mereka balik menikah, atau sampai yang menanggung ini meninggal dunia, maka ganjarannya luar biasa.
dalam surga orang yang seperti ini akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Ini adalah ya pahala yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sediakan bagi orang yang mau mengurusi ya 2 atau 3 orang anak perempuan atau 2 atau 3 orang saudara perempuan. Ya. Di antara bentuk-bentuk menjalin silaturahim dengan saudara perempuan adalah menjaga hak-haknya dalam urusan warisan. Ketika orang tua sudah meninggal, kemudian ada warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan di situ ada bagian dari saudara perempuan, maka harus ditunaikan. Ya, jangan dikurangi, apalagi tidak diberikan sama sekali. Berikan haknya, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kaum muslimin ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ada orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak memberikan hak waris kepada saudara perempuannya, kepada anak perempuannya, bahkan kepada istrinya. Dan ini termasuk di antara kezaliman yang hendaknya dijauhi oleh seorang muslim. Ya, dan di antara bentuk kezaliman juga kepada saudara perempuan adalah mempersulitnya untuk menikah sementara dia sudah datang waktunya untuk menikah, tapi kriteria yang ditetapkan oleh saudara laki-lakinya terlalu tinggi sehingga tidak ada orang yang melamarnya, atau siapapun yang melamar ditolak oleh saudara laki-lakinya. Ya, ini adalah suatu hal yang tidak patut sebenarnya. Apabila datang seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya, punya pekerjaan, baik keluarganya, datang orang tersebut melamar seorang perempuan, maka hendaklah kita nikahkan. Ya, jangan ditanya yang macam-macam yang menyulitkan terjadinya pernikahan antara saudara perempuan kita dengan lelaki tersebut. Atau bentuk kezaliman juga dari seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuannya adalah ketika dia berusaha untuk mencerai-beraikan keluarga adik perempuannya, padahal di situ ada hubungan yang baik antara adik perempuannya dengan suaminya. Ataupun kalau terjadi perceraian misalnya, lalu mantan suaminya ini atau suami adik perempuannya ini ingin kembali rujuk ke adiknya, ya ke istrinya, tidak dimudahkan, malah dipersulit. Ya, ini adalah hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim, karena itu akan menghalangi adik-adik perempuannya untuk mendapatkan haknya untuk berumah tangga atau untuk mengurus anak-anaknya dengan suaminya. Sebagaimana Ma'qil bin Yasar mengatakan ya bahwa ayat 232 dalam surah Al-Baqarah di antara bunyinya adalah fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian menghalang-halangi mereka untuk menikah. Kata Ma'qil bin Yasar bahwa ayat ini turun mengenainya. Kata Ma'qil, ya, saya pernah menikahkan seorang saudara perempuan saya dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah iddahnya selesai, dia datang lagi untuk melamar adik perempuan saya tersebut. Maka kata Ma'qil, saya katakan kepada dia, saya telah nikahkan kamu, saya hamparkan permadani untukmu, saya muliakan kamu, lalu kamu ceraikan saudara perempuan saya. Kemudian kamu datang untuk melamarnya. La wallahi la ta'udu ilaika abada. Kata Ma'qil, tidak, demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Saya nikahkan, saya fasilitasi, saya kasih permadani, saya kasih tikar, kemudian kamu muliakan dengan menikahkan kamu dengan adik perempuan saya, kemudian kamu ceraikan. Kata Ma'qil, kamu tidak akan kembali selama-lamanya kepada adik perempuan saya itu. Ya, wa kana rajulan la ba'sa bihi. Namun laki-laki tersebut laki-laki yang baik. Namun mungkin karena ada suatu masalah sehingga terjadi perceraian dengan adik perempuan Ma'qil bin Yasar ini. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi, dan adik perempuan Ma'qil bin Yasar sendiri dia ingin suaminya ini kembali kepadanya, rujuk kepadanya. Kemudian apa? Fa anzalallahu hazil ayata. Lalu Allah turunkan ayat ini, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian halangi mereka untuk menikah dengan istrinya. Faqultu al'ana af'alu ya Rasulullah. Kata Ma'qil, sekarang saya lakukan wahai Rasulullah, yakni kembali untuk menikahkan adik perempuannya dengan bekas suaminya. Fazawwajaha iyyahu, maka Ma'qil menikahkan adik perempuannya ini dengan mantan suaminya. Ya. Maka kita ini harus menjadi orang-orang yang berupaya untuk mendatangkan kebaikan, menjadi orang yang al-muslihun, yang senantiasa mendatangkan kebaikan dan memperbaiki keadaan. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang merusak, al-mufsidun, orang-orang yang merusak. Ya, kita hendaknya bersatu, satu dengan yang lain, saudara laki-laki dengan perempuan. Ya, tugas-tugas yang berat dalam kehidupan bisa diselesaikan
Tetapi kalau antara satu orang saudara dengan saudaranya saling bermusuhan, tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling peduli, maka kesulitan-kesulitan akan datang kepada mereka semua. Ya, seorang hamba yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla wajib untuk berbuat baik kepada saudara-saudara laki-lakinya dan juga kepada saudara-saudara yang perempuannya. Ya, di antara musibah ya yang kita lihat pada masa sekarang ini tersebar dengan luas di tengah-tengah masyarakat adalah mudahnya orang memutuskan tali silaturahimnya, tidak mengenal abangnya, tidak bertegur sapa dengan kakaknya, menghindari menziarahi kakaknya sekian lama, ya, bertemu seperti bertemu dengan orang lain. Bahkan yang lebih aneh lagi, bertemu orang lain dia beramah-ramah, tapi bertemu saudaranya seperti bertemu musuh, padahal seibu sebapak, ya. Padahal misalnya seibu ataupun sebapak yang harusnya mereka berbaik-baik, ya, tapi mereka ada yang berat hatinya untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan tidak kita temukan lagi hal-hal seperti ini. Banyak saudara-saudara dengan saudara lain yang berkelahi, bertengkar, berdendam, bahkan membunuh, bahkan melaporkan saudaranya ya ke polisi, ke pengadilan dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang mengatakan berkerat rotan, tidak mau bertegur sama sekali dengan saudaranya bertahun-tahun. Banyak kita lihat pada zaman sekarang ini. Apakah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini tidak mengetahui bahwa dia berada dalam ancaman yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Apakah dia sudah menyiapkan jawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla? Kalau nanti Allah bertanya, kenapa kamu putuskan tali silaturahimmu? Apakah dia sudah siap untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Ya, dia sedang melakukan dosa besar. Ya, dia sedang melakukan salah satu dosa besar dan dia sedang terancam dengan turunnya murka dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, marilah kita buka hati kita semua untuk berdamai dengan saudara-saudara kita. Hidup damai itu adalah hidup yang bahagia. Terkadang mungkin kita enggak punya uang, kita mungkin tidak punya materi, tapi kalau saudara dan saudari kita adalah orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita dan kita berupaya untuk memperbaiki keadaan dengan saudara-saudari kita, itu adalah kebahagiaan yang tiada taranya dan tiada ukurannya dalam kehidupan di dunia ini. Jauhi orang-orang yang memanas-manasi antara seorang dengan saudara yang lain. Ya, karena banyak orang ketika seseorang ada kasus dengan saudaranya, maka akan datang setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia yang memanas-manasi, mengompor-ngompori sehingga permusuhan itu terus berlanjut sekian tahun. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, saudara yang lebih tua, hendaklah kita menjadi orang-orang yang juga dewasa dari segi akalnya, dari segi pemikirannya, dari segi kebijaksanaannya, dari segi kelapangan hatinya, ya. Dan juga saudara lebih kecil, marilah kita muliakan saudara kita yang lebih tua, kita hormati kedudukannya. Ingatlah bahwa saudara yang lebih tua kedudukannya sama dengan orang tua kita, ya. Saudara yang lebih tua kedudukannya sama dengan orang tua kita sendiri. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, ya, maka saudara yang paling tua lah yang menjadi pengganti dari orang tua kita yang telah meninggal dunia. Patutlah kita menjadi orang-orang yang bermusuh dengan ibu bapak kita? Tentu tidak patut. Oleh sebab itu kita juga harus berbuat baik kepada kedua atau kepada saudara-saudara kita yang mereka adalah pengganti dari orang tua kita. Ya, jangan sampai ada orang-orang yang merusak hubungan seseorang dengan saudara-saudaranya. Jangan sampai ada orang yang merusak kekerabatan, memutuskan tali kekerabatan antara seseorang dengan seorang saudara. Kalau ada kesalahan, ya mungkin orang bersaudara, mungkin ada kesalahan dilakukan oleh salah satu di antara mereka, ya maafkan. Kenapa ke orang lain kita bisa memaafkan? Kita bisa dengan lapang dada memberikan maaf kepada orang lain. Kenapa kepada saudara kita tidak ada? Kalau ada misalnya masalah harta yang menjadi kasus, yang menjadi pemicu permasalahan di antara seorang saudara dengan saudara yang lainnya, kita selesaikan dengan baik-baik. Ya, kalau ada hutang, ya dibayar. Ya, dan itulah cara-cara untuk mengembalikan persaudaraan yang yang pernah retak di antara seseorang dengan saudaranya. Jangan sampai dibiarkan berlanjut-lanjut, ya. Jangan sampai dibiarkan bertahun-tahun tidak saling tegur, tidak saling sapa, padahal saling bertemu, ya kan? Padahal saling berjumpa di berbagai kesempatan, tidak bertemu. Masya Allah, ini adalah hal yang tidak patut bagi kita sebagai seorang Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita semua tidak saling benci, tidak saling hasad, tidak saling membelakang, tidak saling menjauh antara satu dengan yang lain di antara saudara. Kata Rasulullah SAW, la tabaghadu, janganlah satu di antara kalian dengan yang lain saling benci.
Ini bukan sifat orang mukmin, saling benci satu dengan yang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Saling hasad. Ya, di mana saudaranya dapat nikmat, dia hasad luar biasa sampai berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya, saling membelakangi. Tidak mau melihat muka, ketemu di jalan, ya buang muka. Ya, bagaimana orang bersaudara tapi buang muka ketemu di jalan? Ini adalah hal yang tidak aneh, yang sangat aneh. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Alangkah indahnya persaudaraan. Ya, wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Dan tidaklah boleh bagi seorang muslim untuk memboikot seorang saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah, jangan saling benci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi, jangan saling tidak bertegur sapa, jangan saling berat hati untuk memulai untuk menyapa kembali. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot muslim yang lain lebih dari 3 hari. Ini persaudaraan karena agama. Apalagi kalau di samping persaudaraan karena agama ada persaudaraan senasab. Ini tentu lebih ditekankan lagi. Semakin lama seseorang memboikot saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, maka dosanya lebih besar. Kata Rasulullah SAW, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang memboikot, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, saudara seagama ini, saudara seagama, sanatan selama 1 tahun, fahuwa kasafki damihi, itu sama dengan menumpahkan darahnya. Dosa orang tidak menegur saudaranya selama 1 tahun. Ini saudara seagama, bukan saudara senasab. Saudara seagama saja dosanya sedemikian berat. Apa dosanya? Barang siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya seagama selama 1 tahun, padahal kenal ini orangnya, ya, bahwa kasafki damihi, maka sama dosanya dengan menumpahkan darahnya, dengan membunuhnya. Ya, oleh sebab itu, ya, kita semua harus berupaya untuk memperbaiki hubungan antara seorang saudara dengan saudara lain. Jangan bangga jika tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Apa yang dibanggakan? Maksiat kau bangga, ya. Apabila persaudaraan karena agama dan nasab saja demikian besar dosa yang Allah sediakan, apalagi ya ada hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya, yang Allah perintahkan untuk memperbaikinya, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikekalkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diabadikan. Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wal khamis. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membuka pintu surga pada hari Senin dan pada hari Kamis. Pintu surga dan pintu neraka, pintu surga akan dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni seorang hamba, atau Allah Azza wa Jalla mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan sesuatu. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang antara dia dengan saudaranya ada kebencian. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, anziru hazaini hatta yastaliha, tunda orang ini, jangan dibukakan pintu surga untuknya pada hari Senin dan hari Kamis, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Anziru hazaini hatta yastaliha, anziru hazaini hatta yastaliha, biarkan 2 orang ini, jangan dibukakan pintu surga untuk kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa pintu surga itu dibukakan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali, kecuali seseorang di mana dia punya kebencian terhadap saudaranya, kebencian terhadap saudara seagama, apalagi kebencian terhadap saudara senasab, sebapak, seayah, ya. Kemudian apa? Lihat orang ini, kata Allah SWT kepada para malaikatnya, ya. Orang ini punya kebencian terhadap saudaranya, benci terhadap saudara, ya. Kemudian kata Allah SWT, lihat orang ini sampai dia berdamai dengan saudaranya. Tunggu sampai dia berdamai, tunda untuk membukakan surga untuk amal solehnya sampai dia berdamai dengan saudaranya. Oleh sebab itu kita harus berupaya untuk ya berdamai, ya berbaik-baik. Hidup yang baik itu adalah hidup dengan ya kedamaian, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Satu musuh saja itu sudah terlalu berat, apalagi kalau musuh kita banyak. 1000 kawan terasa sedikit, tapi 1 musuh terasa banyak. Mari kita bukakan hati kepada saudara-saudara kita untuk senantiasa memaafkan, ya, untuk senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahannya. Mari kita semua memperbaiki hubungan antara seorang saudara dengan saudara yang lainnya, karena dengan ya hubungan yang baik antara seorang dengan saudara yang lainnya turunlah keberkahan dari Allah SWT. Rezeki akan lapang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin
ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Hendaklah dia menjalin tali kekerabatannya, hendaklah dia berbuat baik kepada kerabatnya. Kerabat itu orang-orang yang paling dekat dengan kita, termasuk saudara laki-laki kita dan saudara perempuan kita. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya menerima setiap amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mendamaikan hati kita semua sehingga menjadi hamba Allah yang bersaudara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad